Tunggu dulu. Sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Amado terlihat mulai menjalankan rencana rahasianya. Ia menciptakan 3 delta baru yang wajah dan bentuk tubuhnya sangat mirip dengan delta yang asli. Tujuannya adalah agar anggota organisasi Kara bertambah, karena saat ini mereka belum berhasil merekrut orang dari luar. Delta yang asli sangat terkejut saat melihat kemunculan para tiruannya. Ia memandangi ketiga sosok itu dengan ekspresi kesal, lalu berkata, "Amado, ini apa-apaan? Kenapa kamu menciptakan 3 orang yang mirip denganku seperti ini? Ini sangat menjengkelkan. Apa maksudmu membuat mereka?" Amado menjawab dengan tenang, "Delta, coba dengarkan baik-baik. Aku membuat mereka karena kita membutuhkan tambahan personel untuk sementara waktu. Kita belum mendapatkan anggota baru dari luar, jadi aku pikir solusi terbaik adalah menggandakanmu. Masing-masing dari mereka sudah kuberi kemampuan yang berbeda. Ini langkah yang memang sudah kupersiapkan." Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari arah ruangan lain. Itu suara Kawaki. Amado yang mendengarnya langsung berlari menuju ruangan transplantasi. Saat masuk, dia melihat Kawaki dan Code sedang mengalami perubahan pada tubuh mereka. Amado berdiri terdiam sejenak, lalu dalam hati ia berkata, "Luar biasa, transplantasi ini benar-benar berhasil." Tidak lama kemudian, Delta menyusul masuk ruangan dan menatap Kawaki serta Code dengan wajah bingung dan cemas. Ia bergumam, "Jadi seperti ini hasil dari eksperimen itu?" Sel milik ayah Momoshiki dan Shibai benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Lalu diperlihatkan bahwa mata kiri Kawaki kini memiliki dojutsu Kokugan yang telah sempurna. Sebelumnya, mata itu hanya memiliki 4 titik berwarna kuning, berbeda dengan Ishiki yang titik-titiknya memenuhi seluruh bola mata. Kini, bentuk Kokugan Kawaki telah menyamai milik Ishiki, bahkan mungkin melampauinya. Ini semua karena sel dari Shibai dan ayah Momoshiki yang telah ditanamkan Amado ke dalam tubuhnya. Tak hanya itu, di mata kanannya, juga muncul satu dojutsu baru yang masih belum diketahui karena masih setengah terbuka. Bukan hanya Kawaki, Code juga mengalami evolusi. Kini dia memiliki satu Rinnegan dan satu dojutsu misterius yang juga masih setengah terbuka. Rambutnya berubah warna menjadi putih terang, dan di telapak tangannya muncul tanda karma berwarna putih yang menyerupai tanduk milik Ishiki Otsutsuki. Jelas terlihat bahwa Kawaki dan Code telah berubah menjadi 2 sosok yang sangat berbahaya. Setelah merasakan kekuatan barunya, Kawaki langsung mencobanya. Ia mengedipkan mata kirinya yang memiliki dojutsu Kokugan. Seketika, area sekitar langsung hancur karena terkena ledakan besar. Amado yang melihat kerusakan itu langsung berseru, "Hei! Jangan sembarangan, Kawaki. Kalau kamu ingin mengetes kekuatan, lakukan di luar saja. Lihatlah, markas kita hampir hancur semua." Kawaki menjawab dengan nada dingin, "Maaf, tapi aku sudah tidak sabar. Aku ingin segera menghabisi Momoshiki dan Boruto. Aku ingin melenyapkan semua Otsutsuki, dan setelah itu, aku akan membangun ulang dunia ini dengan caraku sendiri." Setelah itu, Kawaki kembali mencoba kekuatannya. Ia mengaktifkan karma dan dari karma itu muncul bayangan hitam yang sangat mengerikan. Bayangan itu dibentuk lalu diarahkan kepada salah satu delta buatan Amado. Seketika, tubuh delta tersebut rusak parah, terutama di bagian kakinya. Luka itu bahkan tidak bisa sembuh kembali. Delta yang asli langsung berteriak, "Serangan macam apa itu? Kenapa bisa menghancurkan bagian tubuh yang seharusnya bisa regenerasi? Ini sungguh menakutkan." Di saat yang bersamaan, terlihat bahwa Code juga mengalami resonansi dengan karma milik Kawaki. Ia berkata, "Sepertinya karma kita terhubung. Menarik. Aku juga penasaran dengan kekuatan baruku ini. Apakah benar-benar kuat seperti yang kukira?" Code lalu menggunakan karma putihnya untuk mengendalikan benda-benda di sekitarnya. Ia mampu menarik berbagai benda meskipun jaraknya jauh. Kemampuan ini mirip seperti kekuatan seorang esper. Ia bahkan mengangkat komputer milik Amado ke udara, lalu menjatuhkannya dengan mudah. Dengan nada santai, ia berkata, "Kemampuan ini memang terlihat sederhana, tapi sangat berguna. Apalagi Boruto sering menggunakan pedang Kusanagi, jadi aku bisa mengendalikannya juga dengan karma putihku ini." Kemudian Code dan Kawaki saling menatap. Senyum di wajah mereka terlihat penuh ancaman dan menakutkan. Adegan berpindah ke medan pertempuran. Di sana, Eida berbicara kepada Boruto dengan nada serius, "Boruto, ini tidak bagus.
Aku baru saja melihat perubahan besar pada Kawaki dan Code. Mereka berdua sudah berevolusi dan kekuatan mereka sekarang hampir setara dengan kekuatanmu. Kalau mereka menyerang bersamaan, kamu akan kewalahan. Boruto terlihat khawatir dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan Kawaki? Kenapa dia bisa seperti itu sekarang? Eida menjawab, Kawaki tetap berpegang pada tujuannya. Dia ingin memusnahkan Momoshiki dan juga kamu, Boruto. Setelah itu, dia berniat menghabisi semua Otsutsuki dan membangun kembali dunia shinobi dengan caranya sendiri. Mendengar penjelasan itu, Boruto merespons, apa-apaan pola pikir itu? Aku benar-benar tidak mengerti dengan jalan pikirannya. Ini sangat membuatku kesal. Tak lama kemudian, Sasuke yang sejak tadi mendengarkan dengan tenang, ikut berbicara. Dengan nada serius, ia berkata, sebenarnya, menurutku Kawaki tidak sepenuhnya salah. Yang salah itu mungkin Amado. Biar aku jelaskan alasannya. Kalian ingat saat Kinji mencoba membunuh Jigen? Saat itu Amado tiba-tiba datang ke desa Konoha dan meminta perlindungan. Sebagai imbalannya, ia menawarkan informasi tentang para Otsutsuki dan karma. Sejak saat itulah, Otsutsuki Ishiki bangkit dan bertarung denganku. Bahkan Naruto sampai harus menggunakan mode Baryon dan mengorbankan Kurama. Tapi, apakah semua kejadian itu benar-benar kebetulan? Menurutku tidak. Aku yakin Amado punya kemampuan untuk melihat masa depan. Dia tahu kalau Ishiki akan dikalahkan oleh Naruto, dan dia sengaja datang ke Konoha agar takdir itu terjadi. Dia ingin Rinneganku dan Kurama hilang untuk selamanya. Semua ini adalah bagian dari rencananya. Sasuke menatap Boruto dan melanjutkan, Amado menjalankan semua ini sesuai dengan penglihatan masa depan yang ia miliki. Dan aku punya firasat, bahwa pikiran Kawaki sekarang sudah dikendalikan oleh Amado. Dengan begitu, Kawaki akan bertindak sesuai dengan keinginan Amado, bukan karena kemauannya sendiri. Setelah mendengarkan penjelasan yang cukup jelas dari Sasuke, Boruto langsung merespons. Ia bertanya, kalau memang Amado itu sosok yang sangat kuat, kenapa dia justru mengendalikan Kawaki? Sasuke menjawab dengan nada tenang, bisa jadi, Boruto. Mungkin itu hanya cara Amado untuk menyamarkan dirinya agar tidak terlihat sebagai penjahat. Atau mungkin saja dia tahu sesuatu tentang masa depan yang akan terjadi, dan Kawaki dikendalikan untuk menjadi bagian dari rencana besarnya. Semua orang yang ada di sana kemudian terdiam, mereka terlihat bingung dan mencoba memahami maksud dari penjelasan itu. Tiba-tiba saja, suasana hening itu terpecah saat Jiraiya muncul membawa sebuah gulungan berukuran sebesar pergelangan tangannya. Dengan nada agak tergesa, Jiraiya berkata, maafkan aku datang tanpa pemberitahuan. Aku ingin memberikan sesuatu yang penting. Aku tidak paham isi gulungan ini, jadi lebih baik kalian yang membacanya. Mendengar hal itu, Boruto bertanya dengan heran, apa ini, Kak Jiraiya? Jiraiya menjawab, ini adalah gulungan yang sempat aku curi dari markas Kara saat aku sedang dalam perjalanan ke sini. Kurasa di dalamnya ada informasi penting. Boruto langsung mengambil gulungan itu dan mulai membaca isinya. Di dalamnya tertulis berbagai hal penting yang menjelaskan cara-cara untuk mengalahkan para Otsutsuki, termasuk dewa tertinggi. Saat membaca, Boruto terlihat serius. Ia kemudian berkata, ayah, di gulungan ini dijelaskan secara rinci cara untuk mengalahkan ayah Momoshiki. Naruto tampak kaget, tapi belum sempat membaca gulungan itu. Boruto pun menyerahkan gulungan tersebut kepada Naruto. Lalu, ia berkata, tim sensor, tolong aktifkan kembali Shinten no Jutsu. Aku perlu berdiskusi dengan para petinggi aliansi. Ino yang mendengar permintaan itu segera memimpin klan Yamanaka untuk mengaktifkan jutsu tersebut dan berkata, Shinten no Jutsu telah aktif kembali. Silakan mulai diskusinya, Boruto. Dengan suara tegas, Boruto menyampaikan kepada semua pihak yang terhubung, ini aku, Boruto. Aku sudah mengetahui cara untuk mengalahkan ayah Momoshiki. Aku yakin rencana ini akan berhasil. Yang aku butuhkan dari kalian hanyalah bantuan untuk mengalihkan perhatian ayah Momoshiki. Buat dia tidak fokus padaku. Kalau itu berhasil, sisanya biar aku yang selesaikan. Kita harus bergerak sekarang juga. Mendengar itu, para anggota aliansi membalas dengan serentak, kami mengerti, Tuan Boruto. Rencana akan segera dijalankan. Di saat yang sama, diperlihatkan Amado yang berada di markas Kara.
Ia tampak sedang mengaktifkan dojutsunya untuk memantau situasi. Dalam hati, ia berkata, "Dasar Jiraiya. Berani-beraninya dia mencuri gulungan penting milikku. Kalau ini terus dibiarkan, semuanya akan gagal. Ayah Momoshiki seharusnya dikalahkan olehku, bukan orang lain." Wajah Amado terlihat kesal karena gulungan itu telah jatuh ke tangan orang lain. Ia terus berpikir keras untuk merebutnya kembali. Kembali ke lokasi pertempuran, Naruto sedang membaca isi gulungan dengan seksama. Melalui kemampuan Ino yang masih aktif, ia berbicara kepada Sasuke. "Sasuke, di gulungan ini tertulis bahwa untuk mengalahkan ayah Momoshiki, kita membutuhkan api milik Kashinkoji. Tapi bukan sembarang api itu harus di-upgrade menggunakan sel-sel dari para Otsutsuki dan digabungkan dengan kekuatan Rudo. Jika api itu digunakan dengan benar, maka ayah Momoshiki tidak akan bisa menghindar dan akan terbakar habis. Setelah itu, kita harus menyerangnya dari jarak dekat menggunakan jurus penghancur seperti Tomogoroshi no Haikotsu." Sasuke menanggapi dengan nada curiga, apakah gulungan ini benar-benar ditulis oleh Amado? Kalau iya, dari mana dia tahu semua ini? Apa yang sebenarnya dia lakukan selama ini? Naruto menjawab, "Aku juga tidak tahu, Sasuke. Kita bisa menyelidikinya nanti. Sekarang, kita harus fokus pada rencana ini terlebih dahulu." Boruto yang mendengar pembicaraan itu ikut bertanya, "Ayah, kalau api Kashinkoji harus di-upgrade dengan sel para Otsutsuki, apakah itu artinya Amado ingin merebut kembali Kashinkoji?" Naruto terdiam sejenak, lalu menjawab, "Iya juga ya." Ayah baru kepikiran. Kalau Amado yang menulis gulungan ini, berarti mungkin dia punya rencana untuk membawa kembali Kashinkoji dan memanfaatkannya untuk tujuan pribadinya. Naruto kemudian menyimpulkan, kita harus menjaga Kashinkoji agar tidak direbut oleh Amado. Tapi karena rencana yang tertulis di gulungan ini belum bisa dijalankan sepenuhnya, maka kita perlu sedikit mengubahnya. Toneri yang ada di sana bertanya, "Apa yang harus diubah?" Naruto menjelaskan, karena saat ini Kashinkoji belum mendapat upgrade dari Amado, maka kita bisa menggantinya dengan api milik rival ayah Momoshiki. Api itu sempat kau gunakan sebelumnya, Toneri. Kukira kalau kita gabungkan kedua jenis api itu, milik Kashinkoji dan rivalnya, serangan kita akan jauh lebih kuat daripada rencana awal Amado. Sasuke lalu menimpali, "Baru kali ini aku melihatmu berpikir sejauh itu, Naruto. Tapi kalau aku analisis, kita tidak bisa langsung membakar Momoshiki. Kita perlu serangan pengalih terlebih dahulu agar dia lengah. Untuk sekarang, segera cari Kashinkoji dan bawa dia ke sini." Boruto pun langsung menggunakan katanya untuk memanggil Kashinkoji. "Koji, kau sedang di mana? Bisa ke lokasiku sekarang?" Kashinkoji membalas, "Saat ini aku sedang bertarung melawan Shinjuura bersama Orochimaru dan Himawari." "Apa yang terjadi, Boruto? Aku belum sempat mengawasi kalian." Boruto membalas dengan cepat, "Koji, ini penting. Datanglah ke sini sekarang. Masalah Shinjuura akan aku urus. Aku akan kirim shinobi ke tempatmu untuk bantu Himawari dan Orochimaru. Tapi saat ini bantu aku dulu untuk mengalahkan ayah Momoshiki. Setelah dia dikalahkan, aku janji akan menghancurkan semua ego Jubi yang tersisa secepat mungkin." Kashinkoji yang mendengar percakapan Akaru dan Himawari langsung menjawab dengan cepat, "Kalian berdua, tolong makan dulu. Aku harus pergi sekarang," ucapnya sambil berdiri dan melihat ke arah mereka. "Aku harus bertukar informasi dengan Boruto. Ini sangat penting, jadi aku tidak bisa menundanya lagi." Himawari dan Akaru hanya mengangguk pelan, dan melihat Kashinkoji menghilang begitu saja menggunakan kemampuan teleportasinya. Jura yang berada di dekat mereka hanya terdiam. Ia memperhatikan dengan seksama bagaimana Kashinkoji lenyap tanpa suara. Adegan pun berpindah ke lokasi Boruto dan Sasuke. Sasuke bertanya dengan nada serius, "Boruto, apakah kau sudah memanggil Kashinkoji? Apa dia akan segera datang ke sini?" Boruto menoleh padanya dan menjawab dengan tenang, "Dia akan tiba sebentar lagi. Tadi aku sudah menghubunginya." Tak lama setelah itu, Kashinkoji benar-benar muncul. Ia masih mengenakan topeng dan berdiri di depan mereka. Dengan suara datar, ia berkata, "Maaf kalau aku membuat kalian menunggu. Sebenarnya, ada apa ini sampai kalian memanggilku ke sini?" Naruto yang juga berada di sana langsung berkata, "Jangan bicara secara langsung.
Kita harus gunakan komunikasi melalui Shinten-jutsu agar Ayah Momoshiki tidak bisa mendengarkan pembicaraan kita. Kashin Koji mengangguk pelan. Baiklah. Aku mengerti. Sekarang, tolong jelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Naruto kemudian mulai menjelaskan secara perlahan, aku memiliki sebuah gulungan rahasia yang dulunya milik Amado. Gulungan ini sempat dibawa keluar dari markas Kara oleh Guru Jiraiya. Di dalam gulungan ini, tertulis cara untuk mengalahkan Ayah Momoshiki. Salah satu kunci utama adalah menggunakan kekuatan api bernama Zanmain Shinka. Tapi, untuk bisa menggunakan kekuatan itu sepenuhnya, kau harus menjalani proses transplantasi yang hanya bisa dilakukan oleh Amado. Mendengar hal itu, wajah Kashin Koji langsung berubah. Ia tampak kesal dan berkata, Amado, dasar licik. Jadi dia masih berniat menggunakan tubuhku demi rencananya sendiri, ya? Sasuke lalu menyela, kita lupakan dulu soal Amado. Fokus kita sekarang adalah menjalankan rencana yang tertulis di gulungan itu. Karena kau tidak mendapat transplantasi, maka rencana ini akan mengandalkan kerjasama antara kau dan Boruto sebagai shinobi terkuat kita saat ini. Kashin Koji pun mengangguk, lalu berkata, baiklah. Kalau begitu, aku akan bekerja sama dengan Boruto. Ayo kita mulai jalankan rencananya. Boruto pun mulai berpikir keras. Ia berusaha menyusun strategi terbaik agar Ayah Momoshiki benar-benar bisa dikalahkan. Setelah beberapa saat, ia kembali menggunakan komunikasi rahasia melalui Shinten-jutsu dan bertanya kepada Sasuke, kalau begitu, untuk menjalankan rencana ini dengan tepat, langkah awal apa yang harus kita lakukan? Sasuke menjawab, langkah pertama adalah menyerang Ayah Momoshiki secara langsung. Serangan itu harus dilakukan oleh Toneri dan Naruto dalam mode Baryon. Mode ini akan mengikis umur Ayah Momoshiki perlahan-lahan. Jika kita berhasil membuatnya fokus bertarung melawan Toneri dan Naruto, maka kita bisa memanfaatkan celah itu. Boruto tampak berpikir. Sasuke melanjutkan, sementara mereka bertarung, aku dan kau akan menciptakan segel khusus di lokasi yang agak jauh dari medan pertempuran. Segel ini akan mengaktifkan kekuatan dari gulungan milik Amado. Boruto kemudian bertanya lagi, tapi kalau segelnya dibuat jauh dari lokasi, bagaimana caranya kita membawa Ayah Momoshiki ke dalam segel itu? Sasuke menjawab dengan tenang, kita akan gunakan kemampuan Hagoromo. Kita bisa memanggil Ayah Momoshiki ke lokasi segel menggunakan teknik Kuchio Serikudo. Saat mode Baryon melemahkan dia, maka tubuhnya akan ditarik secara otomatis ke dalam segel itu. Setelah itu, kau gunakan Tomogoroshi no Haikotsu untuk terus menyerangnya saat tubuhnya terbakar. Itu akan menjadi akhir baginya. Boruto tampak mulai paham, tapi ia bertanya lagi, kalau memang kita bisa memindahkan Ayah Momoshiki dengan Kuchio Serikudo, kenapa Ayah dan Toneri harus menyerangnya duluan? Sasuke pun menjelaskan lebih dalam, serangan dari mereka bukan hanya untuk mengalihkan perhatian. Toneri punya kemampuan khusus dari Tenseigan-nya. Ia bisa menyerap cakra milik sesama Otsutsuki sampai habis. Kalau Ayah Momoshiki sudah kehilangan cakranya, maka proses pemindahan ke dalam segel akan jauh lebih mudah. Semua yang mendengar penjelasan itu tampak setuju. Diskusi mereka pun selesai, dan mereka bersiap untuk menjalankan rencana. Naruto kemudian berbicara kepada Ino. Ino, sebisa mungkin jangan putuskan komunikasi kita. Tetap aktifkan Shinten-jutsu agar kita semua bisa terus saling terhubung. Ino mengangguk pelan dan menjawab, aku akan usahakan yang terbaik. Tapi aku tidak bisa memastikan apakah cakraku akan tetap stabil atau tidak. Tapi aku akan bertahan selama mungkin. Para shinobi sensor yang mendengar hal itu ikut menanggapi. Ino, bukankah terlalu berisiko menjaga komunikasi dengan banyak orang dalam waktu lama? Ini sangat nekat. Naruto menenangkan mereka. Tenang saja. Aku akan memberikan kalian sebagian cakra Rikudo dan cakra Kurama. Dengan begitu, kalian akan lebih kuat dalam menjaga koneksi ini. Aku minta agar kalian tetap aktif selama rencana ini berlangsung. Sementara itu, adegan berpindah ke dimensi lain. Di sana, Shibai sedang berdiri sambil menyerap cakra dari makhluk besar bernama Bei. Ia tampak tenang dan berkata, tubuhku sudah mulai pulih. Sekarang waktunya aku kembali ke planet bumi bersama Jubi ini. Shibai membuka sebuah portal dimensi, namun anehnya, portal itu tiba-tiba tertutup sendiri. Ia terkejut dan berkata, apa ini? Kenapa portal dimensiku tertutup begitu cepat? Merasa ada yang aneh, Shibai mencoba membuka portal itu lagi, namun tetap gagal. Portal itu langsung tertutup secara otomatis.
Ia mulai curiga. Aku tidak bisa kembali ke bumi. Jangan-jangan ini ulah Boruto. Apakah dia menyegel planet bumi? Ia menatap ke arah Jubi dan berkata, sepertinya rencanaku membawamu ke bumi gagal. Tapi tenang saja, aku tetap akan mengurusmu. Hanya saja, tempatmu bukan di sini. Shibai lalu membuka portal dimensi lainnya dan menyerap Jubi ke dalamnya. Ia memindahkan makhluk besar itu ke dalam dimensi pribadinya. Tak jelas apa tujuan Shibai, namun yang pasti, ia sudah tidak berpihak lagi kepada ayah Momoshiki. Jubi yang tubuhnya dibungkus rantai merah sempat mengeluarkan raungan keras sebelum masuk ke dalam portal. Suara itu terdengar oleh penjaga Jubi. Penjaga itu segera datang menghampiri Shibai dan bertanya, "Apa yang kau lakukan, Dewa Shibai? Apakah kau mencoba melenyapkan makhluk milik Dewa Otsutsuki tertinggi?" Shibai menatap penjaga itu dengan dingin. "Kau tidak perlu tahu urusanku. Lagi pula, kau cuma penjaga biasa, bukan?" Tanpa berkata banyak, Shibai langsung menyerap penjaga itu dan mengubahnya menjadi buah cakra. Ia memakannya tanpa ragu. Dengan ini, Shibai menunjukkan bahwa ia telah berkhianat dan mulai menjalankan rencananya sendiri. Boruto yang melihat situasi tersebut langsung berpikir cepat. Ia segera memanfaatkan kesempatan dan mengaktifkan Jougan miliknya untuk menciptakan efek ilusi. Melihat tindakan Boruto, Naruto langsung bertanya, "Boruto, apa yang ingin kau lakukan dengan Jougan MU?" Boruto menoleh dan menjawab, "Aku ingin mencoba memberikan efek ilusi, semacam genjutsu, dari Jouganku ini. Aku yakin, ayah Momoshiki bisa terpengaruh oleh teknik ini." Naruto tampak ragu dan menanggapi dengan serius, "Kau yakin bisa memberikan genjutsu pada ayah Momoshiki? Dia bukan musuh biasa. Aku tidak yakin itu akan berhasil." Boruto menjawab dengan nada penuh keyakinan, "Ayah, dengarkan aku baik-baik. Genjutsu dari Jougan berbeda dari genjutsu milik klan Uchiha yang menggunakan Mangekyo Sharingan. Genjutsu Jougan bekerja berdasarkan kekuatan Shinjutsu. Sedangkan ayah Momoshiki, seluruh kekuatannya juga berbasis pada Shinjutsu. Jadi, aku yakin satu-satunya cara untuk melawannya adalah dengan kekuatan Shinjutsu juga." Naruto akhirnya mengangguk dan berkata, "Kalau itu memang rencanamu, aku harap kau bisa berhasil, Boruto." Tak lama kemudian, Boruto langsung turun ke bawah dan menghampiri ayah Momoshiki yang sedang terduduk akibat ledakan tadi. Jougan Boruto menyala sangat terang. Ayah Momoshiki yang tubuhnya berlumuran debu dan luka dari ledakan, memandang Boruto dengan tajam dan berkata, "Jougan MU terlihat berbeda sekarang. Apa yang ingin kau lakukan padaku, bocah?" Di saat itu, Boruto menggunakan kekuatan rantai besar dari Jougannya untuk mengikat Shibai dan ayah Momoshiki. Keduanya terperangkap oleh rantai yang melilit sangat kuat. Boruto lalu menciptakan sebuah ilusi dari Jougannya. Seketika, Shibai dan ayah Momoshiki masuk ke dalam dimensi ilusi milik Boruto. Tempat itu tampak gelap dan di sekelilingnya terdapat simbol elemen Yin dan Yang yang melingkar. Ayah Momoshiki merasa bingung dan berkata, "Tempat ini, kenapa kepalaku terasa pusing? Mengapa semua tiba-tiba berubah?" Ia lalu melihat Boruto sedang berlutut di dekat jasad Naruto. Di sisi lain, Shibai yang juga ada dalam ilusi itu berkata, "Ini kesempatan bagus. Aku bisa menghancurkan Boruto dan Naruto sekaligus. Jika mereka musnah sekarang, maka Boruto tak akan jadi ancaman bagi klan Otsutsuki." Shibai pun mulai berjalan ke arah Boruto dan Naruto. Namun, tiba-tiba ayah Momoshiki yang ternyata tidak terpengaruh sepenuhnya oleh ilusi tersebut, segera memegang pundak Shibai dan berkata, "Berhenti. Jangan mendekat. Ini semua adalah ilusi dari Jougan Boruto." Shibai yang terlihat bingung langsung membalas, "Ilusi? Apa maksudmu? Aku bisa melihat mereka dengan jelas. Mereka ada di sana. Sekarang saatnya kita hancurkan mereka." Ternyata, Shibai sudah masuk dalam kendali ilusi Boruto, sementara ayah Momoshiki masih mampu menyadarinya. Ini menandakan bahwa ayah Momoshiki memang jauh lebih kuat daripada Shibai. Shibai yang semakin emosi karena pengaruh ilusi, tetap berjalan ke arah Boruto. Ia mengeluarkan cakar besar dari tangannya, siap menghantamkan serangan ke punggung Boruto yang sedang berlutut. Tapi sebelum serangan itu mengenai Boruto, tiba-tiba Kawaki muncul bersama Amado. Mereka datang membawa sel terkuat yang dulu pernah dicuri oleh Jiraiya. Kawaki yang kini telah melepas limiternya terlihat jauh lebih kuat. Kini ia juga memiliki peningkatan kekuatan dari sel Otsutsuki dan sel Hashirama. Kawaki yang telah mengaktifkan karma,
langsung berjalan mendekat dan melihat situasi aneh di sekitarnya. Ia bertanya, kenapa Shibai dan ayah Momoshiki seperti patung? Mereka tidak bergerak. Boruto, apa kau sedang menggunakan ilusi pada mereka? Boruto yang sedang fokus menciptakan ilusi tiba-tiba terganggu. Resonansi antar karma menyebabkan fokusnya pecah. Karma Boruto tiba-tiba aktif tanpa kendali. Ilusi yang ia ciptakan pun gagal. Boruto berkata dengan nada kesal, sial. Kenapa kau malah mengaktifkan karma MU di sini? Kau benar-benar bodoh, Kawaki. Sekarang karma MU beresonansi dengan karmaku dan menghancurkan semuanya. Kawaki menjawab, tapi bukankah kau bisa menahan Momoshiki agar dia tidak merasukimu? Gunakanlah kemampuanmu sekarang. Boruto membalas dengan marah, kau ini selalu saja bikin masalah. Boruto lalu kembali mencoba mengaktifkan kekuatan Shinjutsu dari Jougan untuk menahan Momoshiki. Karma Boruto yang telah aktif bersinar sangat terang. Melihat itu, ayah Momoshiki berkata, sepertinya usahamu menggunakan ilusi Jougan padaku gagal. Tapi aku tetap berterima kasih padamu, wahai wadah dari Ishiki Otsutsuki. Lalu ayah Momoshiki mengaktifkan Dojutsu Saikomi miliknya. Ia melepaskan 2 batang besi hitam ke arah Boruto. Boruto berhasil menghindar, tapi ayah Momoshiki tiba-tiba teleportasi ke belakangnya dan langsung memegang pundaknya. Saat itulah, ia mulai menarik seluruh cakra dari tubuh Boruto. Tubuh Boruto melemah. Konsentrasinya buyar karena kedatangan Kawaki. Cakra Jougan Boruto diserap habis. Dalam keadaan panik, Boruto berteriak, ayah! Guru Sasuke! Tolong! Kalau Momoshiki sampai merasukiku sekarang, aku tidak punya cukup cakra untuk bertarung. Boruto pun tergeletak lemas di tanah. Karma di tubuhnya semakin menyebar. Naruto berkata, Kawaki! Cepat nonaktifkan karma MU. Tapi Kawaki tampak bingung dan tidak segera bertindak. Melihat itu, Naruto jadi kesal. Beberapa saat kemudian, tanduk Boruto mulai tumbuh dan ukurannya sangat panjang. Naruto melihatnya dan berkata, ini buruk. Sepertinya Momoshiki akan bangkit sepenuhnya. Tubuh Boruto tiba-tiba terangkat ke langit dengan cahaya biru dari cakra yang mengelilinginya. Ayah Momoshiki melihat itu dan berkata dengan nada puas, bagus sekali. Ayo bangkit sekarang juga, anakku. Tak lama setelah itu, Momoshiki pun benar-benar bangkit dengan cara mengambil alih tubuh Boruto. Saat berhasil menguasai tubuh itu, Momoshiki berkata, ayah, kau telah melakukan pekerjaan dengan baik. Sekarang aku bisa mengendalikan tubuh anak ini dengan sempurna. Ayah Momoshiki menanggapi dengan senyum tipis, ayah senang melihatmu bisa bangkit. Sekarang, jalankan rencana kita. Momoshiki langsung bergerak ke arah ayahnya. Sementara Naruto yang melihat perubahan itu langsung merasa khawatir. Ia segera mengaktifkan mode Baryon, lalu mengikat tubuh Boruto dengan ekor Kurama agar tidak bisa bergerak. Namun, Momoshiki yang mengendalikan tubuh Boruto berhasil melepaskan diri dan langsung menyerang Naruto. Ia menggunakan segel merah untuk mengurung Naruto, dan saat hendak meledakkan energi Biju ke arah Naruto, Kawaki tiba-tiba muncul dan menyerang tubuh Boruto menggunakan tangannya yang bisa memanjang. Serangan itu menyebabkan luka serius pada tubuh Boruto. Tanpa membuang waktu, Kawaki langsung membuka portal dimensi dengan tujuannya untuk menyelamatkan Naruto. Ia tidak ingin Naruto terluka lebih jauh. Tapi sebelum portal itu terbuka sepenuhnya, Sasuke muncul dan menembakkan panah besar yang berasal dari cakra Shinjutsunya. Panah itu melesat ke arah Kawaki dan mengenainya dengan cukup keras hingga tubuh Kawaki terpental ke sebuah pohon. Sasuke lalu mendekati Naruto dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Dengan tenang ia berkata, diamlah di sini, Naruto. Percuma saja kalau kau ikut bertarung. Naruto yang sedang terluka parah menjawab dengan suara keras, lalu, apa yang akan kau lakukan pada Boruto? Sasuke menatapnya dan menjawab, sebagai gurunya, aku sudah memutuskan. Jika Momoshiki sudah benar-benar bangkit, maka aku akan menghancurkan Boruto. Ucapan itu membuat Naruto terpancing emosi. Ia menampar Sasuke dengan keras lalu berkata, apa yang kau katakan barusan? Aku adalah ayah Boruto. Tidak mungkin aku mengizinkanmu melakukan hal seperti itu. Tapi Sasuke tetap tenang dan berkata, ini adalah risiko yang harus kita ambil. Jika kita membiarkannya, maka Momoshiki akan mengambil alih tubuh Boruto sepenuhnya. Aku tidak punya pilihan lain. Setelah itu, Sasuke langsung terbang ke arah Boruto yang masih dikuasai oleh Momoshiki. Ia berkata, Momoshiki,
Jangan mencoba melarikan diri. Aku akan mengakhiri ini sekarang juga. Momoshiki menanggapi dengan nada meremehkan, Uchiha Sasuke, aku benar-benar merindukanmu. Sepertinya menghancurkan Rinnegan milikmu untuk kedua kalinya bukanlah hal yang buruk bagiku. Momoshiki lalu menyerang Sasuke dengan kekuatan Rasengan yang besar. Namun Sasuke berhasil menghindar dan menangkap tubuh Boruto menggunakan tangan Susanoo-nya. Saat Sasuke hendak menyerang tubuh Boruto, ayah Momoshiki tiba-tiba muncul dan menusuk tubuh Sasuke dengan besi hitam. Tubuh Sasuke terhempas ke tanah dengan kondisi sangat lemah. Dalam hatinya, Sasuke merasa kesal dan berpikir, sejak dulu Kawaki selalu mengacaukan segalanya. Untuk apa dia datang ke sini sekarang? Sementara itu, ayah Momoshiki berkata kepada anaknya, sekarang kau bisa mengambil alih tubuh anak itu sepenuhnya. Seraplah seluruh kekuatan Jougannya agar kau bisa berevolusi dan menjadi lebih kuat. Momoshiki menjawab dengan percaya diri, tentu, ayah. Aku sudah lama menunggu saat seperti ini. Aku ingin hidup bebas seperti dulu lagi. Naruto yang melihat Boruto hendak diambil alih sepenuhnya tidak tinggal diam. Ia menyerang lagi, tetapi ayah Momoshiki melindungi Boruto dan menciptakan kubus besar yang jatuh tepat menimpa tubuh Naruto. Setengah tubuh Naruto tertindih kubus itu. Sasuke yang melihatnya hanya bisa berteriak, Naruto! Bertahanlah! Jangan mati! Sementara itu, Kawaki yang masih terbaring di bawah pohon dengan leher terluka merasa sangat kesal. Ia tidak bisa bergerak karena lukanya sangat parah. Dengan napas terengah ia berkata, kenapa bisa begini? Amado bilang sel itu akan melindungiku. Tapi nyatanya aku tetap terluka seperti ini. Situasi ini benar-benar buruk. Momoshiki yang sudah menguasai tubuh Boruto kemudian dibawa oleh ayahnya ke dalam portal dimensi. Ayah Momoshiki berkata dengan tenang, kemenangan kini ada di tangan kita. Anakku telah berhasil merasuki tubuh Boruto. Sekarang, aku akan membawanya kembali ke markas pusat Otsutsuki untuk membantunya bangkit sepenuhnya. Setelah itu, bocah ini akan menghilang selamanya. Selamat tinggal. Momoshiki mengikuti ayahnya masuk ke dalam portal. Sebelum benar-benar pergi, ayah Momoshiki menatap ke arah para shinobi dan berkata, kalian semua, terutama kau Uzumaki Naruto dan Uchiha Sasuke, kalian memang kuat karena bisa bertahan sejauh ini. Aku juga berterima kasih kepada Wadai Shiki, karena kau telah mengaktifkan karma itu, anakku bisa merasuki tubuh bocah ini. Sekarang waktunya kami pergi. Namun sebelum mereka benar-benar masuk ke portal, tiba-tiba Amado berubah wujud. Tubuhnya mulai menunjukkan tanduk dan bentuk yang menyerupai Otsutsuki. Ia melesat ke arah ayah Momoshiki dan mencakar sebagian tubuhnya. Semua orang terkejut melihat perubahan itu. Ayah Momoshiki langsung memukul Amado dengan tangan panjangnya. Tapi Amado bangkit dan kembali melesat ke arah Shibai. Ia mencakar sebagian tubuh Shibai juga, lalu berteleportasi ke arah Kawaki. Kawaki yang melihat perubahan Amado berkata dengan bingung, Amado, kenapa penampilanmu berubah? Sebenarnya kau ini siapa? Kau terlihat seperti Otsutsuki. Amado menjawab cepat, tidak ada waktu untuk penjelasan. Cepat berdiri. Aku telah mengambil sel ayah Momoshiki dan Shibai. Kita akan transplantasi sel ini di markas Kara. Ayo kita pergi sekarang. Kawaki yang masih ragu menjawab, tapi Nanadaime sedang dalam bahaya. Aku tidak bisa meninggalkannya. Amado tanpa menjawab langsung menarik tangan Kawaki dengan paksa dan membuka portal dimensi. Saat mereka hendak kabur, ayah Momoshiki menyerang Amado dengan teknik Tomogoroshi no Haikotsu. Namun Amado menciptakan perisai merah untuk melindungi dirinya dan berkata, Tomogoroshi no Haikotsu? Jangan remehkan aku. Aku sudah tahu semua kekuatan di alam semesta ini, dan aku sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi semuanya. Setelah itu, Amado dan Kawaki akhirnya berhasil kabur. Ayah Momoshiki terlihat marah. Ia berkata, sial. Dia mengambil sebagian sel tubuhku. Aku tahu apa yang dia rencanakan. Momoshiki yang berada di sampingnya berkata, Amado itu memang menyebalkan. Dari dulu dia selalu berpura-pura dingin dan polos, tapi isi hatinya penuh dengan ambisi. Ayah Momoshiki kemudian bertanya, apakah ayah harus mengurusnya sekarang juga? Momoshiki menggeleng dan menjawab, tidak sekarang. Kita punya hal yang lebih penting. Kita harus pergi ke markas Otsutsuki dulu dan bantu aku untuk bangkit sepenuhnya. Setelah itu baru kita singkirkan semua yang menghalangi, termasuk para shinobi dan Amado itu.
Setelah mendengar ajakan itu, ayah Momoshiki menoleh ke arah Shibai dan berkata dengan suara tegas, "Baiklah, sekarang kita akan pergi. Shibai, cepat ikut denganku." Namun, sebelum mereka sempat masuk ke dalam portal dimensi, sesuatu yang tak terduga kembali terjadi. Tiba-tiba, muncul sosok Otsutsuki dari langit. Tubuhnya sangat tinggi dan wajahnya terlihat menyeramkan. Hanya dengan menatapnya saja, suasana langsung terasa menegangkan. Naruto, yang sebagian tubuhnya tertimpa kubus besar, memandangi sosok itu dengan penuh kecemasan. Di sisi lain, Sasuke yang terbaring lemah tak berdaya hanya bisa berharap bahwa sosok yang baru muncul ini akan membawa perubahan yang baik. Toneri, yang melihat kedatangannya, langsung terbang ke arahnya dan berkata dengan nada mendesak, "Kau lama sekali datang ke sini. Aku sudah menunggumu dari tadi. Lihatlah, keadaannya sudah sangat buruk. Para aliansi shinobi tidak bisa berbuat apa-apa melawan Dewa Otsutsuki tertinggi. Aku sangat berharap kau bisa membantu kami sekarang." Otsutsuki yang baru datang menatap Toneri dengan serius lalu menjawab singkat, "Bantu aku." Tanpa membuang waktu, mereka berdua langsung terbang menuju ayah Momoshiki. Sosok Otsutsuki itu mengeluarkan pedang panjang yang tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Ia mengangkat pedang itu tinggi ke langit, dan dari sana muncul kilatan petir besar yang bercabang dua secara lurus. Petir itu lalu diarahkan ke tubuh ayah Momoshiki dan Shibai, menembus perut mereka secara langsung. Terkejut dan kesakitan, ayah Momoshiki membatalkan pembukaan portal dimensi yang tadi ia buat. Dengan suara keras, ia berteriak, Kau benar-benar pengkhianat klan Otsutsuki." Akhirnya terungkap bahwa sosok Otsutsuki yang baru datang ini adalah rival dari ayah Momoshiki. Ia juga merupakan sosok yang selama ini merasuki tubuh Boruto. Tanpa basa-basi, rival itu menendang ayah Momoshiki dan Shibai hingga tubuh mereka terhempas ke tanah. Setelah itu, ia segera menghampiri Boruto dengan wajah khawatir. Ia berlutut dan berkata, "Jadi, kau benar-benar telah dirasuki olehnya, ya? Tapi aku minta maaf, aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut." Saat kesadaran Momoshiki perlahan menghilang dari tubuh Boruto, terungkap bahwa rival ayah Momoshiki memiliki kemampuan khusus bernama Raibaru Seiryoku. Kemampuan ini bisa menghentikan siapapun yang dirasuki makhluk lain. Bahkan jika Naruto kembali dirasuki Kurama seperti dulu, kekuatan ini tetap bisa menghentikannya. Secara konsep, kekuatan ini mirip seperti jutsu penyegelan yang bisa menghentikan pengaruh luar terhadap seseorang. Boruto yang kini kehilangan kesadaran jatuh ke tanah. Toneri segera menangkapnya dan membawanya ke arah rival ayah Momoshiki. Dengan wajah serius, Toneri berkata, "Boruto masih belum sadar. Cakranya habis karena diserap oleh ayah Momoshiki." Mendengar itu, rival ayah Momoshiki menanggapi dengan tenang, "Cakranya diserap, ya? Tidak apa-apa. Aku bisa menyembuhkannya." Ia lalu meletakkan tangan di atas mata Boruto dan berkata pelan, "Sembuhlah, wahai penyelamat semesta, Iwoku." Seketika, cakra Boruto kembali dalam jumlah besar, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Toneri yang menyaksikan itu terkejut dan berkata, "Luar biasa, bagaimana kau bisa melakukannya?" Rival ayah Momoshiki lalu menjawab, "Ini adalah salah satu kemampuan Shinjutsuku, namanya Chiuryoku. Aku bisa menyembuhkan orang lain dengan memasukkan cakra Shinjutsu dalam jumlah besar ke tubuh mereka." Hagoromo yang mendengar hal itu langsung ikut berkomentar, "Konsepnya mirip seperti kekuatan Rikudoku. Aku juga bisa menyembuhkan orang dengan kekuatan itu." Rival ayah Momoshiki menatap Hagoromo sambil menjawab, "Hagoromo, kau memang telah menyelamatkan banyak shinobi di masa lalu, dan aku juga tidak akan membiarkan generasi baru berjuang sendirian. Jika aku ada di sini bersama Boruto, maka harapan untuk menyelamatkan semuanya masih ada." Sementara itu, ayah Momoshiki dan Shibai menatap ke arah rival mereka dengan penuh amarah. Luka di perut mereka masih terasa sangat menyakitkan. Ayah Momoshiki menggeram, "Padahal tadi kita hampir menang. Aku tidak percaya rencanaku dihancurkan oleh rivalku sendiri. Ini benar-benar menjengkelkan." Shibai lalu menanggapi, "Lalu sekarang apa rencanamu?" "Aku menyerahkan semuanya padamu sebagai Raja Otsutsuki." Ayah Momoshiki menjawab, "Tenanglah. Aku masih berpikir. Akan sangat menguras cakra jika aku harus melawan Boruto dan rivalku sekaligus. Mereka sangat kuat jika bersatu." Shibai mengangguk dan berkata, "Aku juga merasakan hal yang sama. Tapi menurut analisisku, lebih baik kita ambil saja Rinnegan milik Sasuke dan sisa kekuatan para biju dari tubuh Naruto. Setidaknya itu akan menambah kekuatan kita." Ayah Momoshiki mengangguk pelan dan menjawab, "Itu ide bagus.
Aku akan melakukannya. Lalu adegan berpindah. Boruto yang masih berada di pangkuan rival ayah Momoshiki mulai membuka matanya perlahan. Dengan suara lemah, ia bertanya, "Ayah, di mana ayahku? Apakah ayah dan guru Sasuke baik-baik saja?" Toneri langsung menoleh dan menggunakan inderanya untuk memeriksa keadaan sekitar. Ia berkata, "Itu dia. Naruto dan Sasuke sedang dalam kondisi kritis." Mendengar itu, Boruto langsung mencoba berdiri, meski tubuhnya masih lemah. Ia berlari menuju ayahnya. Terlihat Naruto masih tertimpa oleh kubus besar. Dengan suara lemah, Naruto berkata, "Boruto, setengah tubuh ayah sudah tidak bisa dirasakan. Sepertinya sebagian tubuh ayah hancur karena tertimpa kubus ini." Boruto menjawab, "Ayah, tolong tetap bertahan. Aku akan menyembuhkanmu." Toneri lalu berkata, "Untung saja kau adalah seorang Jinchuriki dari semua biju. Kalau tidak, kau pasti sudah mati dari tadi." Di tempat lain, Sasuke hanya bisa terbaring sambil menatap lemah ke arah Naruto dan yang lainnya. Sebuah besi hitam masih tertancap di tubuhnya. Ia berkata pada Sarada yang mendekatinya, "Sarada, sepertinya Papa akan mati di sini. Papa tidak bisa bergerak lagi. Cakra Papa sudah habis. Tapi dengarkan Papa, aku akan mempercayakan Rinnegan ini padamu. Kau harus bertahan hidup." Situasi semakin memburuk. Namun, rival ayah Momoshiki tiba-tiba berbicara lantang, "Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, aku sangat mengenal kalian berdua. Mengapa kalian tanpa putus asa seperti ini? Tetaplah bertahan. Aku akan menyembuhkan kalian. Jangan bebankan generasi muda dengan rasa takut dan tanggung jawab berat ini." Ia lalu bersiap untuk menyembuhkan mereka berdua. Tapi sayangnya, saat itu juga, hal tak terduga kembali terjadi. Ayah Momoshiki dan Shibai berniat menyerap semua biju dari tubuh Naruto dengan dojutsu mereka. Dari bab ini, kita bisa melihat betapa jahatnya sosok ayah Momoshiki sebagai raja para Otsutsuki. Shibai, yang dikenal sebagai dewa di antara para Otsutsuki, juga ternyata memiliki tujuan yang sama jahatnya. Meskipun ada yang mengira mereka adalah sosok baik, itu jelas tidak mungkin. Buktinya, bawahannya seperti Ishiki dan Urashiki saja dikenal kejam dan haus akan buah cakra. Jadi jelas bahwa ambisi mereka berasal dari perintah atasan, yaitu ayah Momoshiki dan Shibai. Mereka adalah pemegang kasta tertinggi di klan Otsutsuki. Klan bawah mereka diperintahkan menyebar ke berbagai planet untuk menanam pohon Shinju, menyerap kehidupan, lalu menghancurkan planet tersebut. Semua aturan ini dibuat oleh ayah Momoshiki dan para dewa Otsutsuki lainnya. Jika mereka adalah sosok baik, tidak mungkin mereka menghancurkan planet-planet hanya untuk kekuatan. Kata, menghancurkan, saja sudah cukup menunjukkan bahwa tindakan mereka adalah kejahatan.